Shalom anak-anak Tuhan, ketemu lagi di Persekutuan Online Remaja hari ini. Gimana nih kalian kabarnya? Baik, luar biasa, sedih, atau lagi gak baik-baik aja? Buat yang tadi jawab baik-baik aja, jangan lupa terus bersyukur sama Tuhan. Buat yang tadi jawab luar biasa, ikutin Persekutuan Online hari ini dengan luar biasa juga ya sampai akhir. Buat yang lagi sedih atau lagi masa sulit, semoga persekutuan online hari ini bisa menguatkan kalian sehingga kalian terus bertahan, terus berdoa dan percaya bahwa semua yang terjadi adalah rencana dari Tuhan. Nah, untuk mempersingkat waktu, sebelum kita memulai persekutuan online hari ini dan untuk menghibur kalian yang lagi sedih, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Nah, teman-teman, semoga lagu yang kita nyanyikan tadi dapat membawa sukacita bagi kita dan mengingatkan kita bahwa kita tidak sendiri. Kita memiliki saudara-saudara seiman yang mana tidak ada yang bisa memisahkan kita. Bahkan pandemi sekalipun, kita masih bisa melakukan persekutuan walaupun secara online. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke persekutuan, mari kita siapkan hati kita. Kita mohon penyertaan Tuhan agar dapat menyertai kita dari awal persekutuan online sampai akhir. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menjaga kami pada saat
melakukan aktivitas hari ini. Terima kasih Engkau juga mengumpulkan kami di persekutuan online ini untuk mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur atas berkat yang sudah Engkau berikan pada kami. Bapa, kami akan memulai persekutuan online ini. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kami agar persekutuan ini bisa berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, sebentar lagi kita akan masuk ke pelayanan firman. Tema firman kali ini kayaknya cocok banget nih buat remaja. Ada yang bisa tebak? Nah, aku kasih tahu ya, tema kali ini itu adalah Riding Stress to Progress yang akan dibawakan oleh Pendeta Yohanes ABS. Nah, firman Tuhan kali ini akan menjelaskan kepada kita tentang stres. Kenapa sih? Mungkin dari kebanyakan dari kita pernah mengalami stres, dan kenapa stres itu bisa muncul? Apakah stres itu muncul dengan wajar atau karena kita kurang iman? Nah, pasti teman-teman punya banyak alasan, perspektif, dan jawaban yang berbeda-beda. Aku sendiri bingung jawabnya gimana. Makanya, nanti disimak baik-baik ya khotbahnya. Nanti juga akan dibahas tentang identifikasi stres yang kita alami dan bagaimana mengelolanya agar menghasilkan progres yang tentunya positif, bukan negatif. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Dahulu, sekarang, selama-lamanya.
dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu, Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu, Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu, Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Oke, baik teman-teman remaja GKI Bintaro Utama, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa ya. Ya Tuhan, kami berterima kasih jikalau kami boleh bersama-sama mengadakan persekutuan secara daring bagi remaja-remaja di GKI Bintaro Utama. Tuhan, di tengah situasi kami tak dapat berjumpa secara ragawi, biarlah melalui persekutuan online ini, kami tetap bisa berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan menjumpai kami. Dan biarlah firman yang akan kami baca dan renungkan bersama, boleh menyapa kami, menguatkan kami, di tengah keseharian kami, dalam konteks kami sebagai remaja-remaja yang Tuhan anugerahkan kehidupan. Tolong kami ya Tuhan, agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan terlebih lagi Roh Kudus-Mu menguasai hati pikiran kami, serta menuntun langkah kami untuk menjalani firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Allah. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, saya mau share screen dulu ya. Hari ini tema kita menarik banget teman-teman ya. Oke, tema kita adalah Riding Stress to Progress. Wah, ini lihat gambarnya sendu banget ya, gambar yang ada di sebelah saya ini. Oke, firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur pasal 42, ayat 1-11. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Ya, Mazmur pasal 42, ayat 1-11. Firman Tuhan dinyatakan kepada kita seperti ini. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ayat ke-6. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku.
Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang membaca, merenungkan, memelihara di dalam kehidupan sehari-harinya. Amin. Oke, teman-teman remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar semuanya nih? Ya, adakah teman-teman yang saat ini sedang mengalami seperti tema kita, ada kata-kata stres? Wah, adakah di antara kita yang sedang mengalami stres? Stres karena liburan nggak bisa kemana-mana, stres karena udah habis selesai ujian, stres karena udah mau bagi rapot, stres karena udah mau lulus, dan kemudian lagi sedang persiapan menuju ke jenjang yang lebih tinggi, SMP ke SMA, SMA ke mana? Perguruan tinggi, dan seterusnya. Ya, atau stres lagi menggebet seseorang yang dicintai, atau sedang digebet. Nah, teman-teman, bicara soal stres, saya mau nanya nih kepada kita semua. Stres itu wajar atau tanda kurang iman sih, teman-teman? Kalau kalian stres, kalian mengalami kebosanan, kejenuhan, kekhawatiran, ketakutan, dan segala macam jenis bentuk perasaan yang muncul akibat ada stresor dalam diri kita, menurut kalian stres itu wajar atau tanda kurang iman? Atau saya balik pertanyaan, setuju nggak stres itu menjadi sebuah tanda kurang iman? Ada yang setuju? Ada yang enggak? Gimana nih? Wah, ini udah mulai udah sulit banget begitu ya. Stres atau adalah suatu hal yang wajar atau dalam kacamata iman kita, ini lu kurang beriman lu. Gampang banget stres jadi orang. Ya. Susah sedikit stres. Gagal sedikit stres. Dikit-dikit stres, dikit-dikit stres. Stres kok sedikit-sedikit. Nah, teman-teman, stres wajar atau enggak? Tanda kurang iman atau enggak? Ya, seringkali ini menjadi perdebatan, walaupun saya yakin anak-anak muda yang ataupun remaja yang mendalami tema-tema yang seperti ini atau tahu pasti menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang wajar, dan itu betul. Stres adalah sesuatu yang wajar dan natural. Gitu ya. Penelitian dari sisi psikologis, dari sisi biologis dan antropologis bahkan sosiologis, stres itu adalah natural dalam diri manusia. Naturalnya kenapa? Karena itu adalah bagian respons manusia, tubuh kita, pikiran kita, perasaan kita, ketika ada sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, tidak aman, berada dalam situasi yang terancam, begitu ya. Saya mungkin pernah bercerita atau pernah menyampaikan ini bahwa ada otak bagian namanya amigdala, dan sesuatu yang mengontrol bagaimana pikiran perasaan kita itu muncul. Di situ ada hormon-hormon juga. Dan itu muncul ketika ada sesuatu yang membuat kita stres, gitu ya, membuat kita terancam. Dan disitulah muncul yang namanya stres. Jadi stres itu natural, nature, ya alamiah dalam diri kita. Dan itu yang Tuhan ciptakan. Wah, menarik ya. Jadi kenapa stres itu muncul? Karena memang itu cara defense mechanism kita sebagai manusia. Bagaimana Tuhan menciptakan kita, mengkreasikan kita untuk bisa bertahan, untuk bisa bisa melewati situasi-situasi sulit dan lain sebagainya. Jadi stres itu natural. Persoalannya adalah stres itu setidaknya dibagi dua macam. Ada yang eustress, ada yang distress. Lagi-lagi ini saya mau menjelaskan, walaupun saya mungkin juga pernah menyampaikan ini. Eustress adalah sesuatu yang stres yang baik. Olahraga. Apalagi stres yang baik? Ya, selain olahraga. Apa ya stres yang baik? Dapat tugas? Menurut kalian dapat tugas itu stres yang baik nggak? Kan dapat tekanan nih. Wah, ini kadang-kadang debatable juga nih. Stres yang baik itu yang seperti apa? Mungkin kalian gugup ketika harus menyampaikan sesuatu di depan umum, depan kamera. Terus kalian keringat dingin, akhirnya sebelum itu kalian persiapan. Nah, itu eustress, membuat kalian semakin meningkat. Tapi yang sering kali terjadi adalah distress. Distress ini yang justru menghasilkan
sikap-sikap atau perasaan-perasaan yang makin menurunkan semangat kita, yang makin membuat kita anjlok, membuat kita semakin drop begitu ya. Di stres contohnya banyak banget. Ya, kalian gagal, apalagi mama papa marah-marah terus, kalian dimarahin terus. Kalian menjadi korban kekerasan, baik itu verbal maupun non-verbal, baik itu di rumah, baik itu di sekolah, baik itu kekerasan secara media sosial, dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi distress. Apalagi kehilangan. Kehilangan orang yang dikasihi, papa mama, kakak adik. Kehilangan benda-benda yang kita miliki. Bahkan ketidakpunyaan kita akan benda-benda itu bisa menjadi distress, teman-teman. Ya, tapi juga ada sih yang melihat itu sebagai eustress. Wah, gue pengen banget nih beli HP yang lambangnya buah. Gitu. Beli HP yang lambangnya buah. Harganya 25 juta. Gue harus bisa. Kerja keras. Itu eustress. Tapi bisa jadi distress. Aduh, gimana caranya pengen dapat HP yang seperti itu? Nggak bisa. Udahlah, gimana ya? Nyuri aja kali ya. Jual apa ya di rumah yang bisa dijual ya? AC saya copotin, dijual berapa tuh ya lakunya ya? Oke deh, kalau gitu ambil aja duit mama, duit papa. Nah, itu distress. Kita meresponsnya dengan cara yang salah, dan itu kemudian membuat kita semakin terpuruk. Ya, jadi sebenarnya stres pada dirinya adalah sebuah natur manusia, sebuah natural, hal yang alamiah, tetapi memang kemudian bagaimana kita menyikapinya, apakah itu menjadi eustress atau menjadi distress. Atau memang stresor itu, penyebab stres itu adalah memang yang sesuatu yang membuat kita eustress, semakin meningkat, atau semakin anjlok, distress, semakin tertekan. Nah, hari ini kita mau belajar dari ungkapan pemazmur, yaitu Bani Korah, orang-orang Korah, begitu ya. Yang dia mengungkapkan tentang bagaimana pengalaman dia yang juga mengalami stres. Stresnya kenapa? Ya, 2 kali dikatakan, mengapa hai engkau tertekan, hai engkau jiwaku. Tertekan, ada stresornya. Ya, kenapa kok sampai si pemazmur ini mengungkapkan stresnya? Ya, ini jawabannya. Bahwa ini adalah mazmur ratapan, jadi meratap, benar-benar meratap ketika melihat kota Yerusalem dan Bait Allah itu dihancurkan, teman-teman. Ya, oleh orang-orang Babilonia atau Babel. Jadi kota Yerusalem diambil, Bait Allah dihancurkan, barang-barangnya semuanya dirampas. Dan apa yang terjadi dengan masyarakatnya? Masyarakatnya diambil, dibuang, atau berada dalam tawanan di Babel. Sehingga mereka hidup sebagai orang-orang buangan. Nah, ketika situasi itu berubah, ketika hal itu terjadi, maka terjadilah stres yang mereka alami, setidaknya ada 3. Stres terhadap tantangan yang besar, yaitu ketika mereka harus menghadapi bangsa yang besar ini, Babilonia, bukan bangsa kaleng-kaleng ini. Jadi, stres menghadapi tantangan dari Babilonia, stres akibat perubahan keadaan, yang tadinya menjadi dari orang merdeka menjadi orang tertawan, orang tertindas, orang terjajah. Dan yang terakhir adalah stres akibat prasangka buruk dan khawatir. Coba tadi perhatikan, ada 2 kali juga dikatakan orang-orang berkata kepada si para masyarakat atau orang-orang Israel ini, di mana Allahmu? Mereka apa yang harus menghadapi prasangka buruk? Ya, di mana Allahmu? Ngenyek orang-orang terhadap bangsa Israel ini. Jadi bayangkan, inilah stresor-stresor yang dialami oleh bangsa Israel dalam Mazmur 42 yang diungkapkan dalam ratapan, secara meratap, lamentasi. Stres terhadap tantangan besar, perubahan akibat perubahan keadaan, akibat prasangka buruk dan khawatir. Pernah nggak teman-teman mengalami 3 hal ini? Tantangan besar apa? Stresnya. Mau ujian, masuk universitas. Tantangan yang besar. Apalagi stres yang menjadi tantangan yang besar? Macam-macam ya. Nembak cewek diterima apa enggak, itu kan tantangan besar. Stres akibat perubahan keadaan. Yang tadinya mama papa bekerja, kita fine-fine aja, uang jajan dapat. Apalagi di tengah pandemi ini, situasinya berubah total, cuy. Ya nggak? Jujur aja. Saya jujur stres ketika harus menghadapi pandemi ini, ketika tidak bisa melakukan banyak kegiatan yang biasanya kita lakukan atau biasanya saya lakukan. Jangan salah, pendeta juga bisa stres. Tapi kemudian bagaimana merespon itu semua? Jadi stres akibat perubahan keadaan bisa. Orang yang kita sayangi, orang yang kita kasihi, pergi duluan meninggalkan kita ke pangkuan Bapa di sorga. Keadaan berubah. Tadinya aku punya orang tua, lalu orang tuaku dipanggil Tuhan.
Tadinya aku punya barang tertentu, lalu barang itu harus dijual demi bertahan hidup, dan lain sebagainya. Stres akibat prasangka buruk, nah ini sering banget nih di anak-anak remaja, bahkan bukan remaja juga sih, hampir semua orang. Hidup bertetangga, tetangga yang lain pada ngumpul, teman yang lain pada ngumpul, dia ngomongin gue nggak ya? Kok nih gue biasanya diajak kalau ngumpul bareng sama teman, nih gue nggak diajak, nih kenapa ya? Oh, jangan-jangan gue dimusuhin, jangan-jangan gue ini, gue itu. Stres. Jadi, 3 hal yang dialami oleh Bani Korah dalam masa pembuangan atau melihat kota yang mereka sayangi, bait Allah, bait suci yang mereka kasihi itu, yang mereka agung-agungkan itu hancur, mereka mengalami 3 hal ini. Lalu apa yang kemudian bisa mereka lakukan? Apa yang kemudian bisa menjadi salah satu cara untuk bisa riding stress to progress? 2 kali diucapkan, 2 kali disampaikan kalimat itu. Berharap dan bersyukur. Wah, kehabisannya aja lagi stres suruh berharap dan bersyukur. Sesat nih. Wah, gitu ya. Nah, teman-teman, nih menarik nih ada ungkapan dari seorang anonimus yang berkata begini. It's not happiness that bring us gratitude, but it's gratitude that bring us happiness. Kadang-kadang apa? Kebahagiaan dulu apa bersyukur dulu yang menjadi terlebih dahulu. Seringkali kita bahagia dulu baru bisa bersyukur, betul nggak? Ya, bahagia dulu dapat nilai bagus, baru berterima kasih Tuhan. Bahagia dulu ketika dapat uang jajan banyak, baru terima kasih Tuhan. Tapi pernah nggak terjadi sebaliknya? Bersyukur dulu, lalu kemudian kita bisa merasa bahagia. Aduh, hari ini uang jajanku cuma dapat 5.000. 5.000 dapat apa, teman-teman? Tapi kalau kita bisa, aduh bersyukur ya, masih dapat uang jajan 5.000. Mungkin juga di luar sana masih ada teman-teman yang nggak dapat uang jajan, apalagi karena pandemi ini. Bersyukur ya masih bisa dapat wifi. Coba kalau dulu pakai kuota, habis terus nih. Apalagi? Apa yang bisa disyukuri, teman-teman? Jadi ternyata bersyukur dan berharap adalah cara kita untuk mencari atau menemukan kebahagiaan di tengah situasi stresor-stresor yang masih kita alami, teman-teman. Dan itu yang disampaikan oleh pemazmur di dalam Mazmur 42. Berharaplah pada Tuhan, itu yang paling penting. Berharaplah pada Tuhan, bersandar padanya, hai penolongku. Kan gitu ya? Jadi bersyukur kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, itulah yang membawa pada kebahagiaan. Yang mungkin kalau kita pikirkan dengan logika, mana hubungannya, Tuhan aja nggak bisa kelihatan. Gue butuh sesuatu yang real yang membuat gue bisa lepas dari stresor ini. Tapi kadang-kadang kita melupakan dimensi yang tidak real itu, yaitu Allah yang misteri. Tuhan yang nggak kelihatan, yang sebenarnya rahmatnya selalu dicurahkan buat kita. Ya, tetapi disinilah riding stress to progress menjadi sebuah tantangan bagi kita. Dan di mana salah satu tugas kita adalah yuk kita belajar berharap dan bersyukur. Ya. Nah, berharap dan bersyukur ini kemudian di breakdown lagi menjadi sesuatu teknik yang lebih operasional, yang lebih bisa teman-teman dan saya lakukan. Apa sih? Setidaknya ada 5, teman-teman. Ya, ini saya mendapatkan juga di internet begitu. Tapi menurut saya benar juga ya, berharap dan bersyukur. Lalu kemudian dilakukan secara tekniknya melalui stress management, kendali stres, mengelola stres. Pertama, deep breathing, bernafas. Kita selama ini pernah bersyukur nggak ya bisa bernafas? Walaupun sekarang kan COVID-19 itu yang diserang adalah sistem pernafasan. Harus diakui, teman-teman. Ternyata deep breathing menjadi salah satu kelola stres yang baik. Bagaimana kita bisa bersyukur, mensyukuri tentang kehidupan anugerah nafas yang Tuhan berikan kepada kita. Deep breathing. Lalu mindfulness. Ya. Akal budi kita dipenuhi dengan sesuatu yang pengetahuan yang baik. Makanya tadi, kalau kita perhatikan, Bani Korah mengenang apa yang biasa mereka lakukan ke bait Allah. Orang bersorak-sorai ke bait Allah. Sekarang sama, kita saat ini sedang bisanya cuma mengenang nih teman-teman. Mengenang ruang lantai 3, disitulah biasanya ibadah minggu. Komisi Remaja GKI Bintaro Utama, disitulah biasanya saya tugas, saya datang, isi catatan, isi absen, ya, doa syafaat ditunjuk dan seterusnya.
Tapi mengingat itu adalah cara mindfulness. Itu menurut siapa? Mazmur. Itu yang dilakukan oleh mereka ketika dalam pembuangan. Mindfulness mereka, atau mereka otaknya atau akal budinya dipenuhi dengan sesuatu yang baik, yang membangun keimanannya. Nah, apa yang bisa kita lakukan dengan mindfulness? Kita mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Jangan berharap firman Tuhan itu mengisi kita dengan sendirinya kalau kita nggak pernah mengisi pikiran hati kita dengan firman Tuhan. Gimana kita bisa terisi kalau kita nggak pernah buka hati, nggak pernah buka pikiran. Jadi mindfulness menjadi stres kelola yang baik. Movement, olahraga. Saya ingat betul ya, Penatua Anugrah atau Dokter Anugrah pernah mengatakan olahraga itu mengeluarkan hormon endorfin, hormon stress killer namanya. Wah, ini menarik sekali. Ya. Saya lihat di IG salah satu teman remaja aktif setiap hari gitu ya, entah bersihin kamar, menata notes-notes-nya begitu ya. Movement, yang penting ada sebuah pergerakan membuat kita terisi semua. Self-care. Ini menjadi penting. Di tengah pandemi ini self-care menjadi penting. Care terhadap diri melalui apa? Pakai masker, jaga kesehatan, ya, 5M, ya, dan seterusnya. Self-care itu menjadi salah satu bagaimana kita mensyukuri diri yang Tuhan anugerahkan, sekaligus berharap bahwa aku aja bisa bersyukur, aku juga pasti bisa melewati situasi stres ini. Tentu dengan pertolongan Tuhan. Sehingga yang terakhir, positivity. Berpikir positif. Tapi bukan berarti berpikir positif melihat penderitaan ini adalah sesuatu yang membuat kita menjadi apa? Yang memang harus Tuhan berikan, barulah kita menyadari adanya Tuhan. Enggak. Positivity itu bukan seperti itu. Positivity adalah kita meyakini, juga mengisi diri kita dengan sesuatu bahwa semua itu baik di dalam Tuhan, dan Tuhan memberikan segala sesuatunya yang baik. Gitu ya. Itu positivity secara iman kita. Ya, jadi stress management teknik ini kiranya teman-teman bisa melakukan ya. Ini hal sederhana, tetapi inilah riding stress to progress. Dan lebih tepatnya lagi apa? Riding stress in faith to reach the progress. Coba perhatiin teman-teman kalimat di samping. Stres membuat kamu percaya bahwa segala sesuatunya terjadi atau harus terjadi sekarang ini. Tapi iman mengingatkan kita bahwa segala sesuatunya terjadi pada waktu yang tepat dan sempurna. Seringkali kita mempertentangkan stres dan iman ya. Tadi saya di awal tanyakan, iman itu bagian dari stres atau adalah stres itu tanda kurang iman atau gimana? Ternyata kalimat ini menjadi penting. Stres itu membuat kita bahwa oh iya ya memang dia harus terjadi sekarang. Tapi di dalam iman kita mengingatkan kita percaya bahwa segala sesuatu itu terjadi dengan cara yang tepat, dengan waktu yang tepat dan sempurna. Menurut siapa? Menurut Tuhan. Coba bayangin teman-teman, kalian ujian, kalau kalian nggak punya takut, kalian nggak ada rasa khawatir, apa yang terjadi? Besok ujian, ngapain gue belajar? Main ML aja dulu, Mobile Legends. Ngapain gue mikirin yang lain? Ya kan? Aduh, besok ujian ke universitas. Aduh. Ya udah, gue percaya Tuhan pasti akan memberikan jawaban yang terbaik. Gue doa aja pasti terisi. Bisa nggak kayak gitu? Nggak mungkin. Jadi stres memang Tuhan hadirkan buat kita bangkit, memberikan yang terbaik dari diri kita untuk Tuhan dan sesama. Jadi jangan mempertentangkan stres dengan iman, tetapi lihatlah stres dari kacamata iman. Bagaimana Tuhan menempatkan segala sesuatunya dalam waktu, cara, kadar, ataupun juga besaran yang tepat sesuai dengan kemampuan kita. Oke, guys, riding stress in faith to reach the progress adalah sebuah proses yang akan kalian jalani. Mungkin kalian saat ini atau ke depan akan menjalani liburan. Ya, pakailah waktu itu untuk bisa riding stress in faith itu. Ya. Dengan tetap ya, mematuhi 5 tadi, ada self-care-nya, ada positivity-nya, deep breathing dan seterusnya. Jadikanlah itu sebagai atau liburan-liburan nanti ke depan ini, beberapa hari ke depan ini menjadi waktu bagi teman-teman untuk bisa riding stress, mengelola dan bangkit dari stres itu untuk meraih ya tingkatan-tingkatan hidup teman-teman sesuai dengan konteks kalian. Saya percaya
bahwa apa yang disampaikan Bani Korah, berharaplah pada Tuhan, itu menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar untuk hidup kita ketika kita mengalami stresor-stresor yang berbagai-bagai macam rupanya. Tapi di dalam Tuhan, di dalam iman kita, stres itu menjadi sesuatu yang Tuhan izinkan untuk membentuk dan membangun diri kita. Tuhan menolong kita bersama. Amin. Saat hening untuk kita. Wah, bagus banget ya teman-teman khotbahnya. Jadi udah kejawab kan, stres itu wajar atau akibat kita kurang iman. Yap, betul banget. Stres itu wajar teman-teman. Seperti yang dikatakan Pendeta Yohanes ABS tadi, kalau stres itu bisa dijelaskan dengan teori-teori seperti biologi, sosiologi, dan lain-lain. Jadi stres itu natural teman-teman. Dan stres juga udah ada semenjak kota Yerusalem dan bait Allah dihancurkan, sehingga terciptalah Mazmur Ratapan. Jadi teman-teman yang pernah merasakan stres atau sedang masa sulit sehingga mengalami tekanan dan stres, teman-teman jangan panik, takut-takut, atau mengasumsikan dengan banyak penyakit mental. Banyak faktor yang bisa memicu tekanan dan stres yang kita alami. Gak apa-apa untuk merasa sedih untuk sejenak, tapi jangan berlarut-larut dalam kesedihan dan stres, karena gak ada gunanya juga kan teman-teman. Kita harus bangkit, terus berharap dan bersyukur kepada Tuhan, sehingga stres dan tekanan yang kita alami dapat berdampak positif, dapat menjadikan kita jadi pribadi yang lebih baik di kemudian hari, bukan menjadi alasan untuk kita dapat berbuat hal-hal yang negatif. Nah, untuk merespon firman Tuhan kali ini, mari kita menyanyikan lagu Bersamamu. Tak
teman-teman, sekarang kita akan berdoa syafaat. Jadi aku akan memberikan pokok doanya dan nanti teman-teman bisa berdoa secara pribadi. Kemudian doa syafaat akan aku tutup dan bersama-sama kita nyanyikan Bapa terima kasih. Pokok doa, berdoa untuk kegiatan remaja ke depan supaya berjalan dengan baik. Memohon belas kasih dan pertolongan Tuhan untuk pemulihan kondisi dunia dan negara kita dari pandemi COVID-19. Berdoa untuk tim medis di setiap rumah sakit yang berjuang menangani dan merawat pasien COVID-19. Berdoa untuk orang tua dan saudara kita agar dijauhkan dari segala macam bahaya, termasuk COVID-19. Berdoa untuk pasien COVID-19 dan saudara kita yang sedang sakit agar dapat disembuhkan. Berdoa untuk kegiatan akademis remaja agar tetap bisa berjalan dengan lancar di kondisi saat ini. Berdoa untuk gereja kita, GKI Bintaro Utama, dan juga gereja lainnya, agar tetap bisa melayani dan beroperasi di kondisi saat ini. Ya Tuhan Yesus, inilah doa-doa anak-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau dengan murah hati mau menyandingkan telinga-Mu untuk mendengarkan serta mengabulkan doa-doa kami. Kiranya Engkau selalu membimbing, memberkati, dan menjaga kami setiap harinya, serta meliputi kami dengan sukacita, sehingga kami hanya dapat bersyukur, memuji, dan memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapa terima kasih
Nggak kerasa ya teman-teman, kita udah berada di penghujung persekutuan online hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pendeta Yohanes ABS tadi nggak kita lupakan setelah streaming ini berakhir, tetapi dapat kita tanamkan di hati dan pikiran kita, sehingga dapat berguna untuk menguatkan kita hari ini maupun di kemudian hari. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti persekutuan online ini dengan luar biasa. Sampai jumpa di persekutuan online selanjutnya.